siang, perkenalkan nama saya Iwanki Kertawiguna dari 10BW2. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang protokol kesehatan. Protokol kesehatan adalah upaya kesehatan masyarakat yang mengacu kepada sejumlah tindakan yang dilakukan dalam rangka promosi kesehatan dan pencegahan penyakit. Protokol kesehatan secara umumnya ada 5M. Apa itu 5M? 5M adalah protokol kesehatan untuk mengurangi COVID-19 dan konsisten menjaga kesehatan imun. Bagian-bagian dari 5M adalah mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas. Protokol kesehatan di tempat wisata. Bagi pengelola, bersihkan dan beri disinfektan semua area atau peralatan menggunakan bersama. Pastikan kebersihan kamar mandi atau toilet. Sediakan sabun, cuci tangan, hand sanitizer, dan air bersih. Gunakan partisi di meja atau counter untuk perlindungan tambahan. Bagi protokol kesehatan di tempat wisata bagi pekerja, pastikan tetap sehat sebelum bekerja, perjalanan dan selama bekerja tetap pakai masker, jaga jarak dan hindari menyentuh area wajah. Mandi dan ganti pakaian segera. Bagi protokol kesehatan di tempat wisata bagi pengunjung, sering cuci tangan pakai sabun dan air mengalir atau hand sanitizer. Jaga jarak minimal 1 meter dan hindari menyentuh wajah. Protokol kesehatan di bus. Memakai masker selama di bus, jaga jarak aman ketika memasuki bus, hindari berdesak-desakan, mengantri di ruang terbuka atau di luar, mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer setelah keluar dari bus. Protokol kesehatan ketika akan menaiki pesawat. Free flight sebelum penerbangan. Calon penumpang yang akan melakukan pemesanan tiket harus memenuhi persyaratan dokumen kesehatan sesuai protokol kesehatan dan persyaratan lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. Penyelenggaraan layanan angkutan udara wajib melakukan aktivitas dokumen kesehatan dan hanya menerbitkan tiket jika penumpang memenuhi persyaratan. In-flight atau di dalam pesawat, gunakan cairan pembersih tangan atau hand sanitizer atau sabun cair beserta tisu di area lavatory pesawat. Penumpang harus selalu menggunakan masker selama berada di pesawat. Penumpang wajib menempati tempat duduk sesuai nomor tertera dalam boarding pass dan tidak diperkenankan untuk pindah. Post flight setelah penerbangan. Petugas pesawat harus mengatur prosedur turun penumpang agar tetap selalu menjaga jarak fisik. Petugas penyelenggara layanan angkutan udara wajib mengatur penumpang yang berada di dalam apron passenger bus atau APB menuju ke terminal kedatangan untuk menjaga jarak. Dari yang berikutnya, CHSE adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha pariwisata, usaha atau fasilitas lain terkait pariwisata, serta destinasi pariwisata yang memenuhi standar SNI yang telah ditetapkan dan dalam penilaian sertifikat SN CHSE. Sertifikat CHSE untuk pelaku pariwisata adalah seperti berikut. Usaha pariwisata hotel, jasa transportasi, pondok wisata atau homestay, restoran, mais, rumah makan. Fasilitas lainnya terkait pariwisata, toilet umum, tempat penjualan, cindera mata, pusat informasi. Sertifikat CSE untuk pelaku pariwisata di lingkungan masyarakat yang masuk dalam kawasan wisata, rukun warga, kampung, dan dusun. Destinasi pariwisata, destinasi dalam lingkup desa atau desa adat, kelurahan, tempat wisata di lingkup kabupaten atau kota, destinasi di lingkup provinsi. Lanjut ke materi berikutnya. Protokol kesehatan berbasis CHSE. Clean lines dalam kurung kebersihan seperti kegiatan mencuci tangan dengan sabun atau memakai hand sanitizer, menyediakan sarana untuk mencuci tangan serta membersihkan barang atau ruang publik dengan disinfektan atau cairan lainnya. Healthy
atau kesehatan. Aspek ini mencakup tidak menyentuh area wajah, menghindari sentuhan fisik, mencegah kerumunan, menjalankan etika dalam batuk dan bersin, jaga jarak, cek suhu tubuh dan memakai APD. Safety atau keselamatan. Tata cara penyelamatan diri dari bencana, titik kumpul bencana, jalur evakuasi, dan tersedianya kotak P3K serta pemadam kebakaran. Environment sustainability atau kelestarian lingkungan. Aspek ini mencakup pemantauan dan evakuasi, penerapan panduan serta SOP pelaksanaan kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan. SAR atau Search and Rescue, usaha dan kegiatan mencari, menolong, dan menyelamatkan jiwa manusia yang hilang atau dikhawatirkan hilang atau menghadapi bahaya dalam musibah pelayan atau penerbangan dan bencana lainnya. Materi berikutnya, UUD No. 29 tahun 2014 tentang pencarian dan pertolongan, pasal 4 ayat A. Melakukan pencarian serta memberikan pertolongan, penyelamatan, dan evakuasi korban secara cepat, tepat, aman, terpadu, dan terkoordinasi. Isi UUD No. 29 tahun 2014 tentang pencarian pertolongan, pasal 14 A. Kecelakaan kapal dan pesawat udara. B. Kecelakaan dengan penangkapan khusus. C. Bencana pada tahap tanggapan darurat. D. Kondisi membahayakan manusia. Selamat kerja adalah keselamatan yang berkaitan dengan mesin, pesawat, alat kerja, bahan, proses pengelolaan, landasan tempat kerja, dan lingkungan, serta cara-cara melakukan pekerjaan. Tujuan dari keselamatan kerja, melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja. Menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara terus-menerus, meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional. Personal protective equipment. Helm pengaman sangat penting untuk melindungi kepala dari cedera disebabkan kejatuhan barang atau benturan. Rompi pengaman untuk mencegah kotak kecelakaan dengan pekerja. Sarung tangan melindungi tangan dari cedera saat bekerja seperti luka, goresan atau paparan bahan kimia. Sepatu pengaman harusnya digunakan oleh pekerja untuk melindungi dari kecelakaan kerja seperti terkena pecahan kaca, besi, atau pecahan yang membahayakan telapak kaki. Life jacket atau jaket pelampung, personal flotation device, merupakan bagian dari jenis life jacket APD, alat pelindungan diri. Life jacket atau baju penolong pada dasarnya berfungsi sebagai alat bantu seseorang untuk tetap menampung di permukaan air secara sadar maupun tidak sadar. Sekian dari saya, Iwan Igor Tayuna, pamit undur diri. Sekian, terima kasih.